Ada juga isu bahwa saya mau dibawa ke Persija gitu loh. Coba bagi saya, wow Persija terlalu gede bagi saya gitu loh. Belum saatnya gitu loh. Ketemu di Bali, Mas Timnas lawan apa gitu, ketemu. Halo Scorer, ketemu lagi di channel YouTube Skor Indonesia. Kali ini sama saya Fajar Zulfahmi, dan kali ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa nih. Ada kesempatan buat wawancara salah satu legenda sepak bola yang sekarang udah mulai mengembangkan diri, mematangkan diri menjadi pelatih dan juga teman lama saya. Ada Kakak Imran. Halo. Maruri. Apa kabar? Mantap, baik Kak. Lama nggak ketemu ya? Lama banget. Iya. Udah Tapi itulah berbulan-bulan. sepak bola yang kembali mempertemukan kita. Ya. Nah, kita bakal nanya-nanya nih Kak, banyak banget pertanyaan yang mau saya tanyain, Ya. khususnya kesibukan sekarang. Betul. Kan sekarang udah mulai mematangkan diri sebagai pelatih, mulai dari asisten pelatih di PSIS Semarang. Betul. Bisa ceritain nggak Kak, gimana sih proses, panjang pastikan prosesnya buat Banyak. menjadi atau mencapai tujuan Kakak lah menjadi pelatih? Boleh Betul. ceritain nggak? Iya, awalnya Fajar mungkin tahu ya Hmm. kan. Saya setelah pensiun dari sepak bola profesional tentunya, saya langsung terjun ke dunia pandit. Ya, Ya kan kita di ESPN lama. Setelah saya di ESPN, saya gabung ke beIN Sport. Banyak teman-teman mereka tuh melihat bahwa gue tuh nggak mungkin menjadi seorang pelatih ya, karena gue udah nyaman ya, di dunia gue yang kemarin ya. ya, benar. Jadi komentator segala macam. Tapi someday gue merasa bahwa, aduh, gue kayaknya nggak bisa lanjut deh di dunia pandit ini deh, karena balik lagi, ini passion gue mungkin di sepak bola gitu loh, meskipun sepak bola juga, tapi di situasi yang berbeda gitu. Kalau bilang nyaman, penghasilan tentu jadi seorang pandit gitu loh. Tapi balik lagi tuh loh, kenyataan gue terhadap sepak bola, ilmu yang gue punya, ingin gue share kepada teman-teman di luar sana gitu loh. Dari situlah gue ambil kepelatihan gitu loh. Mulai dari CAFC, BAFC, dan terakhir AAFC. 3 level license itu gue bisa ambil 1 tahun ya. Jadi kalau bilang dikatakan gue salah satu orang paling cepat ya. Karena gini, kalau kita ngambil C license, CKB itu kita harus nunggu 3 tahun. Kita nggak bisa ngambil langsung ngambil 2-3 bulan, nggak bisa gitu. Harus menunggu 3 tahun. Begitupun dari BKA gitu. Tapi pada saat itu ya mungkin mereka lihat dari performa ya. Kita waktu itu di CAFC itu kepelatihan pada saat itu kan 25 orang. Nah 25 orang itu saya salah satu yang best lah gitu loh. Jadi 5 orang itu dikasih tiket lah. Ya kan, lu nggak usah nunggu sampai 3 tahun lagi. Lu tahun depan bisa ikut B-License. Oh gitu. Jadi ada kesempatan. Ada biar kesempatan, cepet ya, Kak? betul. Akhirnya saya langsung B-License. Setelah saya ikut B-License, lagi-lagi alhamdulillah gitu loh. Hasilnya juga bagus. Hasilnya bagus dan saya direkomendasikan bahwa Imran sama ada beberapa teman coaches lainnya itu nggak harus nunggu 3 tahun. Gua harus langsung ke A-License. Karena ada regulasi yang mana dari PSSI, kalau memang pelatih ini potensinya ada, dia nggak usah nunggu 3 tahun. Dia hanya nunggu 1 tahun aja untuk mengupgrade ilmunya. Gitu loh. Tentu banyak hal yang kita dapatkan di sana gitu pelatihan. Iya, singkat cerita, saya masuklah di ikut A-License. A-License kan kalau kita bicara level kepelatihan itu kan ada 4. Ada C-License, B-License, A-License, dan terakhir ini A-Pro. Ini tertinggi nih. Kepelatihan tertinggi nih gitu. Dan kalau lu udah punya license A-Pro, itu lu bisa ngelatih dimanapun juga, di negara manapun juga. Ya udah setelah itu, tapi pas saya di B-License, saya diangkat menjadi Technical Director Bayangkara Academy yang youth. Jadi saya di situ memegang 16, 18,
dan U20. 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 Segala sesuatu itu kan by proses ya. Ya. Saya mulai membangun karir itu dari, begitu pun ketika saya jadi pemain ya, tapi saya nggak mau bahas itu ya. Kepelatihan itu nggak mudah. Orang bilang pelatih itu gampang, ya datang ke lapangan, latih segala macam. No. Kita kursus pelatih, baru kita tahu, oh ternyata jadi seorang pelatih nggak mudah. Karena di sana tuh lu tidak hanya belajar melatih, tapi bagaimana lu belajar analisa. Dan analisa lu harus tuangkan di PowerPoint gitu loh. Lu harus bisa IT, lu harus bisa ngerti psikologis pemain. Iya, itu yang penting ya. Ya, toh? Lu harus tahu bagaimana berhubungan dengan media. Artinya ketika tim lu kalah, kan kita harus berapa dengan media nih? Benar. Bagaimana penyampaian lu ke media seperti apa? Jadi banyak hal yang tadinya tidak tahu ketika belum jadi seorang pelatih. Ketika gua menjadi seorang pelatih, gua tahu banyak tentang ternyata menjadi seorang pelatih itu nggak mudah. Itu butuh komitmen, butuh kerja keras, dan tentu harus jangan pernah menyerah untuk belajar. Gitu. Dan itu gue melalui proses yang begitu panjang. Ketika saya mendengar kabar bahwa saya lulus license, meskipun sertifikatnya belum ada. Tapi saya sudah dengar tuh teman-teman ngeser ke saya, lu lulus deh, oh, alhamdulillah gitu kan. Ada beberapa tim yang mencoba menghubungi saya untuk menjadi pelatih. Misalnya langsung tuh, gue kaget juga gitu loh. Ini halo Coach Imran ya, iya saya dari Bubble gitu loh. Bubble kalau nggak salah sekarang tuh sudah jadi Mubah. Salah satu tim divisi utama yang sekarang dilatih oleh Bambang Nurdiansyah. Nelpon saya tuh, Coach kita pengen ketemu, kita dari manajemen Mubah nih gitu loh. Boleh ketemu nggak gitu? Saya bilang oke gitu loh. Yaudah saya ketemu ngobrol gitu loh. Coach kita ini pengen membangun tim ini dan target kita lolos ke Liga 1 gitu loh. Nah coach ini salah satu orang yang kita pingin supaya bisa membantu tim ini. Ya artinya saya bilang gitu, terima kasih banget gitu loh. Saya sudah mau dipercaya untuk memegang tim ini. Tapi sekali lagi sorry gitu. Saya sudah terikat kontrak sama PSIS Semarang. Meskipun belum kontrak tapi sudah ada omongan. Karena bagi saya personal ya Kak. Saya lebih senang, saya menghargai orang. Siapapun yang datang duluan, saya tetap akan mendahulukan dia. Ya kan meskipun kita bicara profesional, tapi karena mungkin karir saya kan baru, jadi saya nggak mau bicara uang dulu. Yang penting pengalaman, experience yang gue cari, kan seperti itu. Itu satu tuh Bubble. Yang kedua setelah itu saya ditelepon sama Coach Widodo Cahyono Putra. Coach Widodo, terus saya ketemu langsung juga. Dia ngajak saya gitu loh, bantu saya deh di Persita gitu kan. Udah akrab juga kan Kak? Ya artinya di Coach Widodo kan saya pernah bermain di tim nasional sama dia. Meskipun secara senior dia lebih senior. Tapi kan saya pernah sama dia di Persija kan juara segala macam. Ya dia sempat bilang, lu mau ikut gua nggak gitu loh. Drama juga, wow gua diajak sama Widodo Cahyono Putra kan, Legenda bla bla gitu. Saya bilang mau mas, tapi saya sudah ada omongan dengan PSIS Semarang. Terus ada juga isu bahwa saya mau dibawa ke Persija. Gitu loh. Cuma bagi saya, wow Persija terlalu gede bagi saya gitu loh. Belum saatnya gitu loh. Akhirnya itu PSIS, mereka memang udah hubungi saya dari awal. Nah, tapi kan waktu itu kan masih sebatas omongan. Kan? Nah, setelah itu baru mereka serius, kita pingin lo di sana. Dan alasan kenapa saya milih PSIS, karena yang pertama saya pingin belajar dari orang-orang baru, lingkungan baru, pelatih baru. Karena dengan begitu ilmu gua bisa terasa. Itulah yang menjadi alasan kenapa Imran Nahmarudi harus ke Semarang gitu kan. Kenapa lu nggak di Jakarta? Kenapa lu ke sini kayak gitu? Ya itu orang-orang baru di Semarang. Saya nggak kenal pemain PSIS Semarang. Terus terang aja gitu loh. Pelatih juga saya nggak kenal. Lingkungan juga saya nggak kenal. Tapi ya itu, kalau lo mau sukses, lo mau kembangin sesuatu yang punya lo, ya lo harus keluar, lo harus belajar sama orang-orang di luar sana. Dan itu gue lakukan gitu. Dan alhamdulillah semua berjalan normal. Ya pelatihnya juga diskusinya sama kita juga enak, pemain juga welcome gitu kan. Nah itu awalnya ada kesulitan nggak sih Kak? Jadi kan berarti dari sebelumnya berarti Kakak sebenarnya lebih berarti ke teknis ya kayak lebih ke waktu ngambil pelatihan ada banyak teknis-teknis teori-teori gitu kayak. Terus terjun nih pertama kali menjadi asisten pelatih terus dengan orang-orang yang baru Kakak bilang terus pelatihnya juga baru dengan bahasa asing kan. Iya. Terus ada kesulitan nggak sih Kak?
awalnya? Di mana-mana itu di tempat baru pasti ada kesulitan, Jar. Pasti ada kesulitan. Apalagi seorang pelatih gitu loh kan. Cuma keuntungan saya itu Jar ya. Kita kan udah terbiasa komunikasi sama orang Jar. Ya, kita udah kebiasaan ngomong di TV. Ya, Ya, berarti jadi bisa jadi keuntungan juga dong, Mbak? ada keuntungan juga buat kita. Pemain kalau disuruh tanya kena Imran Nurmawardini nggak kenal. Tapi kalau disuruh browsing pasti kenal, kan begitu kan. Tapi dengan membalikan memori mereka, kita sering nongol di TV, itu mereka ingat gitu. Oh, Imran Nurmawardini. Nah, itu sangat membantu Jar. Jadi ketika gue di sana tuh mereka tahu, oh Imran Nurmawardini, oh dia ini. Secara kesulitan nggak terlalu Jar. Karena itu saya udah biasa ngomong di orang banyak, ya tuh jadi nggak ada masalah bagi saya gitu loh. Terus yang kedua masalah analisa IT segala macam. Sekarang kita nggak bisa bilang bahwa oke, pemain nanti begini kita pakai, enggak. Sekarang semua by IT, semua by PowerPoint, segala macam. Pelatih sekarang dituntut tidak hanya mengetahui ilmu sepak bola, tapi lebih dari itu, ilmu di luar sepak bola, psikologis pemain, ilmu IT. Kalau zaman kita dulu Jar, kita briefing, kita paling pakai tactical board kan, udah ini. Sekarang udah enggak. Sekarang udah pakai teknologi ya. Animasi, segala macam. Ya, itu yang saya dapat di kepelatihan gitu. Dan itu sangat memudahkan, sangat membantu saya. Yang pertama yaitu saya udah terbiasa ngomong di TV. Yang kedua saya kursus, saya dapat ilmu itu dan poin yang paling penting adalah karena kita bekas pemain. Terus kita masuk ke pemain-pemain yang lain itu mereka welcome gitu loh. Itu yang menurut saya poin-poin itu yang bikin saya bisa survive sampai sekarang gitu. Nah, KKM nih kalau jadi pelatih galak nggak sih Kak? Ada pemain yang gue harus pukul, woi bangun, wake up, baru mereka bisa bangun. Bahkan saya pernah nonton Pro Liga final, teman gue main yang Pro Liga, gue nonton. Di situ kan anak Reject pada ngedukung BNI ya, ini pada saat itu. Lihat karena mereka direct gue, mereka tuh ngomong kata-kata kasar gue gitu, dan gue nggak bisa reaksi gitu. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.